Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Utami, NIM 20200810095. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil kajian yang saya ikuti ketika bulan Ramadan. Yang pertama berjudul pentingnya menegakkan atau melaksanakan ibadah sholat. Amalan yang akan dihisab pertama kali ketika datang hari kiamat adalah sholatnya. Ketika di dunia kita rajin melaksanakan sholat, maka timbangan baiknya akan lebih berat daripada timbangan buruknya. Dan sebaliknya, ketika kita jarang melakukan sholat 5 waktu, maka timbangan buruknya akan lebih berat daripada timbangan amal baik. Sholat juga sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar manusia bisa lebih intens dalam berkomunikasi dengan Allah. Dan menjalankan sholat secara langsung kita mendirikan benteng untuk melawan setan. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka setan akan lebih mudah untuk mengganggu manusia. Selain itu, sholat bisa juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kebaikan dan keharmonisan di bumi juga makin terjaga bila seluruh makhluk di bumi melaksanakan sholat. Selanjutnya, dampak meninggalkan atau menganggap ringan sholat. Yang pertama adalah masuk neraka. Allah berfirman bahwa bahkan surga pun enggan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat akan jauh dari Rasulullah. Di sini, sholat merupakan ibadah yang paling penting untuk dilakukan umat Islam. Kajian yang kedua berjudul meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bertakwa sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa mendapat rezeki takwa, berarti ia telah mendapatkan rezeki dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat adalah ketakwaan juga merupakan obat penyakit hati. Penyakit hati yang dimaksud di sini seperti iri, dengki, dan hal-hal semacam itu. Yang kelima adalah amal ibadah yang paling diutamakan oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang terhormat di mata masyarakat dan makhluk lainnya. Kajian yang ketiga berjudul menjaga kesucian jiwa. Kesucian jiwa terdapat beberapa keutamaan. Yang pertama, Imam Shadiq radhiyallahu anhu berkata yang artinya ibadah yang paling baik adalah menjaga kesucian. Arti dari kesucian di sini tidak hanya suci secara badan dan pakaian, akan tetapi suci dalam jiwa dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, maka manusia akan kembali menjadi suci. Yang kedua adalah kesucian jiwa merupakan puncak dari segala kebaikan. Masih banyak manusia yang belum bisa menjaga kesucian jiwa ini. Hal itu bisa dimulai dengan hal kecil, yaitu berprasangka baik kepada orang lain, karena berprasangka buruk malah membuat jiwa kita menjadi semakin kotor. Yang selanjutnya adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesucian jiwa. Yang pertama, menerima segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita merasa kurang terhadap sesuatu yang sudah Allah beri kepada kita dan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Yang kedua, menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Rasulullah sendiri mengajarkan umatnya agar senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Karena tindakan orang yang tidak bertanggung jawab diibaratkan seperti tindakan setan. Yang ketiga, merasa cukup atau qanaah. Itu merupakan salah satu faktor yang bisa mensucikan jiwa kita. Merasa cukup dengan cara menerima dengan ikhlas atas apa yang terjadi pada dirinya dan segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Kajian berikutnya berjudul terjaga dari godaan setan. Dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 5 bahwa setan diciptakan oleh Allah sebagai pengganggu umat Islam.
orang yang memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang tangguh, maka setan akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Hal-hal yang digunakan setan untuk menyesatkan manusia yaitu yang pertama melalui lalai dan lupa. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 68. Yang kedua, melalui kebencian. Setan selalu bersama orang-orang yang memiliki rasa benci terhadap orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. Yang ketiga, melalui perbuatan buruk. Agar manusia menjadi sesat, setan tanpa ragu selalu menggoda manusia untuk menyukai hal buruk. Golongan manusia yang aman dari godaan setan yaitu orang-orang yang berjiwa ikhlas, orang yang beriman dan bertawakal, dan orang-orang yang adil. Kajian berikutnya berjudul meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan ilahi. Yang pertama, sholat dan melaksanakan syariat adalah salah satu cara mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan jalan para nabi. Bagi orang yang melakukan sholat, ada cinta malaikat, hidayah, iman, cahaya, makrifah, dan berkah dalam rezeki. Yang kedua, banyak beristighfar, bersikap rendah hati, dan banyak bersedekah merupakan kunci untuk mendapatkan ridha ilahi. Yang ketiga, menempa diri di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah dampak keridhaan Allah. Yang pertama, barang siapa yang mendapat ridha Allah, maka doanya akan dikabulkan. Yang kedua, Allah ridho dengan amalnya. Yang ketiga, hidup bahagia meskipun dengan keadaan terbatas. Akibat dari menukar keridhaan Allah dengan manusia adalah kesialan atau kerugian. Selain itu, Allah juga akan menyerahkan urusan manusia tanpa sedikit pun bantuan dari Allah. Orang yang menukar keridhaan Allah juga akan mendapatkan murka Allah. Kajian yang berikutnya berjudul meraih Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun dan penuh dengan taufik. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh pada malam itu. Lailatul Qadar terdapat dalam bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya, setiap amal yang dikerjakan pada malam itu, pahala dan ganjarannya pun dilipat gandakan atau lebih besar daripada amalan yang dikerjakan pada malam-malam biasanya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan, dan Allah menyatakan bahwa malam itu tidak setara dengannya, akan tetapi lebih baik daripada itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa sebab tidak adanya kejelekan di malam itu karena setan tidak ada yang keluar di malam itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.